Desa yang ditelan waktu, kisah nyata Desa Sukamulyo yang hilang di peta. Halo semuanya, selamat datang di channel tempat di mana kita bahas kisah horor yang kadang bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini aku bakal ceritain kisah yang datang dari sebuah daerah di Jawa Barat. Katanya, di sana ada desa yang ditinggalkan penduduknya begitu saja, padahal dulu ramai banget. Desa itu bernama Sukamulyo. Tapi anehnya, kalau kamu cari di Google Maps, nama itu nggak ada. Kalaupun ada, ya paling muncul nama warung, Sukamulyo Fried Chicken, jelas bukan itu. Oke, sebelum lanjut, pastikan kalian udah like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekarang, duduk yang nyaman. Matikan lampu, nyalakan lilin kalau berani. Dan bersiaplah, karena kisah ini berasal dari desa yang seharusnya sudah mati. 4 orang sahabat, Rian, Wira, Dito, dan Lala. Mereka punya channel YouTube kecil-kecilan tentang eksplorasi tempat angker. Kali ini, targetnya adalah desa yang dikabarkan hilang dari peta. Rian, bro, katanya kalau masuk ke desa ini, bisa nggak balik loh. Dito, nggak apa-apa, yang penting dapat views dulu. Lala, aku sih oke, asal bukan aku yang nyetir pas kabut ya, trauma episode kemarin. Semua ketawa, mereka berangkat pagi-pagi dari kota. Awalnya jalan bagus, tapi makin lama, makin aneh. Jalan aspal berubah jadi tanah. Sinyal hilang. Dan di pinggir jalan ada papan kayu tulisannya pudar. Selamat datang di desa Sukamulyo. Tapi huruf Uyo-nya udah lepas. Jadi cuma terbaca Sukamul. Wira, wah, ini sih bukan desa. Ini pertanda salah jalan, bro. Rian, udah, lanjut aja. Kalau balik sekarang, nanti judul videonya nggak jadi seram karena takut. Mereka pun terus jalan. Begitu masuk ke desa, suasananya aneh. Rumah-rumah kayu berjejer, tapi semuanya kosong. Cat tembok terkelupas, daun-daun kering menumpuk di jalan. Tapi anehnya, di beberapa rumah masih ada asap dapur, seolah ada yang baru masak. Dito, tuh lihat. Ada asap, berarti ada orang. Lala, atau mungkin, bukan orang. Wira, kalau bukan orang tapi masak, berarti itu hantu produktif. Mereka akhirnya berhenti di satu rumah besar di tengah desa. Di depan pintu tergantung papan bertuliskan, "Jangan masuk saat matahari turun." Rian, wah, pas banget. Sekarang udah jam 5 sore. Dito, berarti kita tunggu matahari turun dulu, baru masuk. Mereka ketawa, tapi ada angin dingin yang tiba-tiba berhembus. Saat malam turun, kabut datang cepat. Dan di kejauhan terdengar suara gamelan, lembut tapi menyeramkan. Lala, bro, siapa yang nyetel gamelan di tengah hutan? Wira, Spotify versi desa kali. Namun begitu mereka dekati sumber suara, yang mereka temukan hanyalah pendopo tua dengan sesajen busuk dan dupa padam. Di dalam pendopo, Rian menemukan buku catatan tua. Isinya, sejarah desa Sukamulyo. Ternyata dulu desa ini terkenal makmur. Sampai satu hari, kepala desanya membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk memperkaya warga. Namun, setelah ritual gagal, desa tertelan kabut setiap malam Jumat Kliwon, dan hanya muncul untuk mereka yang mencari sesuatu yang bukan miliknya. Lala, wah, kita nyari konten, bukan kekayaan, jadi aman dong. Wira, aman apanya, kalau views banyak kan kita kaya juga, jadi tetap kena kutukan. Mereka mulai mendengar langkah kaki di luar. Tapi waktu mereka buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bayangan orang berjalan di kabut, tapi tanpa suara langkah. Kabut makin tebal. Baterai kamera mereka mulai lemah satu persatu. Rian coba menyalakan drone,
tapi drone malah menangkap gambar bayangan puluhan orang menari di lapangan. Dito, bro, itu orang-orangnya pada menari. Lala, ya udah ikut aja, siapa tahu mereka lagi lomba TikTok. Rian, kalau itu lomba TikTok, berarti jurinya pocong. Tiba-tiba, listrik kamera padam, suara gamelan makin keras, tapi datang dari segala arah. Mereka lari ke arah mobil, tapi jalan yang tadi mereka lewati, sudah berubah jadi jalan tanah berlumpur. Wira, bro, ini bukan jalan yang tadi. Rian, udah, jalan aja terus. Kalau muncul rumah, jangan masuk. Kalau muncul warung, beli pop mie dulu. Tiba-tiba, di tengah kabut, muncul ibu tua berpakaian adat. Ia menatap mereka dan berkata pelan, "Desa ini tidak untuk kalian, pergilah sebelum kabut menutup kalian semua." Begitu ibu tua itu hilang, kabut pun memudar. Mereka akhirnya berhasil keluar ke jalan raya. Begitu melihat GPS, sinyal kembali. Tapi posisi mereka menunjukkan desa lain, berjarak puluhan kilometer dari lokasi awal. Dito, kita teleport ya. Lala, untung bukan ke isekai, nanti jadi anime. Mereka kembali ke kota dengan wajah pucat tapi lega. Namun saat memeriksa rekaman di laptop, ada hal aneh. Di setiap video, selalu terdengar gamelan pelan di background. Padahal saat mereka rekam, suasana sunyi. Dan di detik terakhir video drone, terlihat 4 orang berjalan di kabut, tapi 5 bayangan. Sampai sekarang, belum ada yang bisa memastikan di mana lokasi asli desa Sukamulyo. Beberapa warga sekitar bilang, jalan menuju desa itu hanya muncul untuk orang-orang yang berani iseng. Dan katanya, kalau kamu lewat daerah pegunungan dan tiba-tiba mendengar suara gamelan, lebih baik tutup telinga dan jangan menoleh ke belakang. Karena bisa jadi, kamu sedang melewati desa yang tertelan waktu. Rian. Oke teman-teman, segitu dulu explore kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.